Bayangkan tahun 2045, 100 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Indonesia, sebuah negara yang dulu lahir dari perjuangan panjang, kini berdiri di ambang sejarah baru. Para pemimpin, akademisi, bahkan masyarakat sering mengatakan sebuah slogan, menuju Indonesia Emas. Sebuah visi besar yang penuh harapan, Indonesia yang maju, adil, sejahtera, dan menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Selamat datang di channel Serene Space. Di video kali ini, kita akan masuk ke segmen Mindset Baru. Pertama, kita perlu memahami apa sebenarnya makna dari Indonesia Emas 2045. Target ini merujuk pada cita-cita Indonesia menjadi negara maju ketika mencapai usia 100 tahun merdeka. Artinya, pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan sudah keluar dari status negara berkembang, memiliki ekonomi yang kuat, sumber daya manusia yang unggul, teknologi yang mumpuni, dan tentu saja kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Optimisme ini bukan tanpa alasan. Indonesia saat ini punya modal besar, jumlah penduduk produktif yang sangat tinggi. Dalam periode 2020 sampai 2035, kita sedang memasuki yang disebut bonus demografi. Lebih dari 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Jika dikelola dengan baik, tenaga ini bisa menjadi mesin penggerak luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi disinilah letak tantangannya. Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika sumber daya manusia benar-benar berkualitas. Bayangkan, jika generasi muda kita tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak punya keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman, atau tidak mampu bersaing dalam dunia digital dan teknologi, maka bonus demografi itu bisa berubah menjadi bencana demografi. Angka pengangguran meningkat, kesenjangan melebar, bahkan bisa memicu instabilitas sosial. Kedua, kita bicara soal ekonomi. Indonesia diprediksi bisa masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada 2045. Tapi dengan catatan, pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5-6% per tahun. Infrastruktur terus berkembang, investasi asing meningkat, dan korupsi ditekan seminimal mungkin. Tetapi, realitanya, kita masih menghadapi berbagai tantangan, ketergantungan pada komoditas, rendahnya nilai tambah industri, serta defisit dalam inovasi dan teknologi. Apakah kita siap menghadapi revolusi teknologi yang semakin cepat? Kecerdasan buatan, robotik, dan energi terbarukan akan mengubah wajah dunia. Jika Indonesia tidak segera berinvestasi besar-besaran dalam riset, inovasi, dan pendidikan teknologi, maka kita akan tertinggal jauh. Ketiga, faktor sosial dan politik Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, demokrasi kita masih sering terguncang oleh polarisasi, hoaks, politik identitas, dan praktik oligarki. Pertanyaannya, apakah kita bisa menciptakan stabilitas politik jangka panjang yang mendukung pembangunan berkelanjutan? Apakah generasi mendatang mampu melepaskan diri dari politik jangka pendek dan fokus pada visi 2045? Keempat, soal lingkungan hidup. Indonesia memang kaya raya dengan hutan tropis, laut, dan tambang. Tapi di balik itu, kerusakan lingkungan semakin parah. Deforestasi, polusi, hingga ancaman krisis iklim. Jika kita tidak bijak mengelola kekayaan alam, jangan-jangan pada 2045 yang tersisa hanyalah kerusakan ekosistem, sementara rakyat masih hidup dalam kesulitan. Namun, mari kita kembali pada pertanyaan awal. Apakah Indonesia Emas bisa menjadi kenyataan? Jawabannya bukan sekedar ya atau tidak. Ia bergantung pada pilihan yang kita ambil hari ini. Apakah pemerintah berani melakukan reformasi besar-besaran di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan ekonomi? Apakah rakyat Indonesia siap berubah menjadi bangsa yang lebih disiplin, inovatif, dan berpikiran maju?
Slogan ini akan menjadi nyata jika semua elemen bangsa, pemerintah, swasta, masyarakat, bahkan individu sadar bahwa 2045 bukanlah akhir, melainkan titik awal Indonesia sebagai kekuatan dunia. Tapi jika kita masih terjebak dalam sikap apatis, korupsi, malas berinovasi, dan hanya terbuai oleh retorika, maka Indonesia Emas tidak akan lebih dari sekedar mimpi indah yang tak pernah terwujud. Akhirnya, Indonesia Emas adalah sebuah cermin. Ia merefleksikan pilihan. Apakah kita ingin sejarah mencatat bangsa ini sebagai negara yang berhasil mengubah potensinya menjadi kejayaan, atau hanya sebagai negara yang gagal memanfaatkan kesempatan emasnya? Pertanyaan itu kembali ke kita semua, karena masa depan Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemimpin, melainkan juga seluruh rakyatnya. Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itu baru akan terlihat pada tahun 2045, saat kita melihat apakah slogan itu benar-benar menjadi kenyataan atau sekedar dongeng yang diceritakan kembali dengan penuh penyesalan.